Yuk, kali ini saya ingin mereview sebuah website yang menurut saya sangat menarik ya untuk belajar matematika, karena di sini akan disajikan bagaimana cara memvisualisasi dari persamaan matematika yang sedang kita hadapi. Nah, bagi teman-teman misalnya yang masih SMA, yang mungkin masih belajar bagaimana sih bentuk sebuah fungsi persamaan matematika kalau digambar dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah website yang cukup bagus. Namanya adalah desmos.com. Jadi di Desmos ini kita bisa membuat banyak sekali persamaan matematika, misalnya ada persamaan kuadratik, kemudian persamaan linier, bahkan pertidaksamaan pun bisa tergambar di sini ya. Oke. Kita mulai dari tampilan Desmos dulu. Nah, di Desmos di sini ada Math Tool, ada macam-macam ini. Ada kalkulator saintifik, ada matrik, kalkulator matrik juga ada, dan juga ada graphing kalkulator. Nah, ini yang akan kita review banyak di sini, yaitu graphing kalkulator. Oke, kita coba ya. Masuk ke graphing kalkulator di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, nah ada banyak di sini yang bisa digambar oleh Desmos. Mulai dari integral, kemudian ada fungsi turunan, ya, kemudian banyaklah. Nggak semuanya saya paham di sini. Ada trigonometri, ya, ada parabola yang standar dan sebagainya. Ada lingkaran juga di sini. Oke. Kita mulai saja ya. Kita mulai misalnya dengan contoh menggambar fungsi kuadratik. Nah, ini saya sudah membuka tadi sebuah web. Nah, ini di sini misalnya ada sebuah fungsi kuadratik ya, yang seperti ini, yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah 3x plus 2 ya. Kira-kira tampilannya dalam bentuk grafik seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan Desmos ini untuk menggambarnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketikkan saja, yaitu y sama dengan x kuadrat ya. Ini pakai ini yang keypad untuk matematika ini. Nah, x kuadrat ya, x kuadrat plus 3x kemudian plus 2. Nah, tampilannya seperti ini ya. Mudah bukan? Nah, di sini itu ada sebuah soal di sini ya. Contoh soalnya, tentukan titik puncak dari y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Untuk mengidentifikasi apakah itu titik minimum atau titik maksimum, kita bisa melihat dari koefisien x kuadratnya ya. Di sini kita bisa melihat a-nya di sini ya. Nah, apabila a-nya itu lebih dari 0, maka bentuk dari grafiknya adalah seperti ini ya, atau mempunyai nilai titik minimum ya. Kemudian apabila a-nya itu kurang dari 0 ya, maka grafiknya yang seperti ini, yang mempunyai titik maksimum ya. Oke. Nah, di sini nilai a-nya adalah 1 ya, atau positif, maka bentuknya adalah yang seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Nah, sama dengan yang digambar oleh Desmos seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat titik puncaknya, nah kita bisa menghitung dengan rumus seperti ini ya. Untuk x-nya itu menggunakan rumus minus b per 2a ya. Mudah ya. Kemudian untuk
Y-nya minus dari diskriminan bagi 4A. Nah, rumus diskriminannya seperti ini ya. B kuadrat minus 4AC. Nah, ya teman-teman bisa ngitung sendiri lah. Pokoknya nanti ketemunya adalah minus 3/2, minus 1/4. Nah, kita cek di Desmos apakah benar seperti ini ya. Kita lihat. Nilai puncak minimum ya. Nah, minus setengah, minus 1/4. Benar ya? Oh, sorry. Minus 1/2, minus 1/2, minus 1/4. Minus 1/2, minus 1/4. Oke, betul ya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau mengecek penasaran sebenarnya persamaan matematika yang sedang kita hitung itu kalau digambarkan seperti apa, nah itu Desmos ini cukup bagus ya untuk menggambarkan sebuah persamaan matematika yang di sini persamaan kuadratik. Kemudian kita coba untuk pertidaksamaan. Nah, ini saya tadi browsing, ada yang bagus di sini. Nah, ini contoh soalnya nih. Ada nomor 5 ini aja. Nomor 5 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persamaan ya. Ada 4 persamaan, pertidaksamaan sorry. Yang dalam soal ini diminta untuk kita menghitung area ya. Area di mana himpunan dari sistem pertidaksamaan itu. Nah, kita bisa coba menggambar ini semua di Desmos. Benar nggak areanya di sini ya? Oke, kita buktikan saja ya. Kita delete dulu seperti ini. Kemudian X plus Y ya. Sorry. X plus Y kurang dari 6. Kemudian persamaan kedua adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kemudian persamaan ketiga x lebih besar sama dengan 1. Kemudian persamaan yang keempat y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian ya, area penyelesaian dari 4 pertidaksamaan yang kita akan hitung tadi. Jadi areanya ada di sini. Jadi sesuai dengan yang tadi ya, pembahasan soal di sini ya, areanya ada di sini. Untuk selanjutnya kita coba mempraktekkan untuk fungsi trigonometri ya. Oke, kita hapus dulu ya. Kemudian misalnya kita ingin menggambar fungsi sinus ya. Misalnya Y sama dengan sinus X ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi bahan bagi para pengajar untuk menjelaskan fungsi sinus itu kalau digambar seperti apa. Kemudian mungkin kalau fungsi yang modifikasinya, misalnya kita lewat misalnya fungsi Y sama dengan sinus 2X ya. Misalnya kita yang buat fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan sinus 2X. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi frekuensinya itu lebih rapat gitu untuk yang 2X. Kemudian kalau misalnya fungsi Y sama dengan 2 sinus X ya, misalnya Y sama dengan 2 kali sinus X. Seperti apa tampilannya?
Nah, ternyata amplitudenya itu lebih lebar ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita mempraktekkan bagaimana untuk memvisualisasi untuk persamaan yang perpotongan ya. Misalnya perpotongan dua persamaan, perpotongan dua garis ya. Nah, di sini misalnya yang pertama adalah persamaan linear, yaitu X plus 2Y sama dengan 7. Kemudian yang kedua adalah persamaan lingkaran ya, sepertinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Nah, pertanyaan di sini adalah tentukan koordinat kedua titik potong. Ya. Jadi titik potongnya itu di koordinat mana saja. Kalau hitungan matematisnya di sini pertama kan kita nyatakan fungsi lingkaran itu dalam bentuk X kuadrat sama dengan ya. Kemudian persamaan linearnya juga sama. Kemudian kita substitusi persamaan X sama dengan tadi ke dalam persamaan kuadratik ya. Persamaan ini. Oke, nah maka diperoleh nilai Y ada 2 yaitu 13/5 dan Y sama dengan 3. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke fungsi yang linear atau fungsi yang kuadratik. Fungsi lingkaran. Nah, maka akan diperoleh X-nya yaitu masing-masing 9/5 dan 1, sehingga koordinatnya ini ada ya, ada 9/5,13/5 dan 1,3. Oke, kalau kita visualisasikan di Desmos seperti apa? Oke, pertama kita membentuk fungsi linear dulu. Oke, delete aja ya tadi ya. X plus 2Y sama dengan 7. Persamaan pertama, kemudian persamaan kedua yang lingkaran tadi. X kuadrat plus Y kuadrat ya, sama dengan 10. Nah, seperti ini. Titik potongnya itu di mana? Ini garis singgung atau potong? Oh, potong ternyata. Ya, ada dua. Ada 2 titik potong. Yang pertama di 1,3 dan yang satu 1,8 dan 2,6. Ya, 1,3 ya. Dan ini kalau didesimalkan kan sama ya. Oke, jadi cukup membantu lah ini Desmos. Kemudian kalau kita mau mencoba juga di Desmos ada yang namanya regresi linear. Ya, regresi linear sederhana di sini. Mana tadi ya? Regresi linear. Nah, ini ya. Statistik linear regression. Langsung di open graph saja. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data X-nya dan data Y-nya. Sebenarnya di sini dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi regresi dengan mudah karena sudah ada plotting data ya. Misalnya kita rubah di sini 2. Nah, ini 2,1. Itu yang mana gitu kan. Jadi ketahuan yang mana nih. Ini yang mana nih? Titik 2,1. Nah, ini ya 2,1. Kemudian 2,3 ini. Nah, ini scatter plotnya. Nah, kita bisa rubah-rubah di sini. Nah, dari scatter plot ini maka diperoleh persamaan regresinya yaitu ini, yaitu M, yaitu 1,27273 ini. Slope-nya adalah 1,27273. Kemudian intercept-nya adalah ini B-nya ini, yaitu minus 0,273.
590909. Nah, oke. Kemudian R square-nya ini ada 0,8587. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan residualnya. Dengan di sini kita plotkan residualnya seperti mana. Nah, seperti ini. Residualnya di sini. Oke. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk tutorial dan review ya. Review Desmos, sebuah website yang membantu kita memahamkan persamaan-persamaan matematika karena kita bisa memvisualisasikannya dalam bentuk grafik. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.